Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Dan kita berharap semoga segala amal kebaikan yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan ini insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Oleh karena itu di penghujung Ramadan seperti ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dan mentadabburinya, memperbanyak berzikir mengingat kepada Allah, memperbanyak mengamalkan atau mengerjakan amalan-amalan sunnah Rasulullah. Terutama kita perbanyak bertobat di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Sebab kenapa hadirin, Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah riwayat bahwasanya apabila celakalah umatku, kata Nabi, apabila Ramadan meninggalkannya, lantas ia tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu senantiasalah kita memohon ampun kepada Allah. Wastaghfirullah, kata Allah, mohon ampunlah engkau kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mengetahui bahwasanya salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan ini disebut dengan bulan pengampunan. Maka dari itu kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang al-hikmah pernah berkata, barang siapa yang mensucikan badannya, yang mensucikan tubuhnya di bulan Rajab, maka ia akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Orang yang mensucikan hatinya di bulan Sya'ban akan mensucikan rohnya di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika ia keluar dari bulan suci Ramadan, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua insya Allah senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu senantiasa kita memohon ampun kepada Allah. Terutama kita di akhir Ramadan seperti ini, kita memperbanyak salat sunnat taubat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda, barang siapa yang melakukan suatu dosa, kemudian ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Kita yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Al-insanu mahallul khota'i wan nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnat taubat. Jadi sholat sunnat taubat itu kapan saja kita bisa laksanakan. Apakah sebelum sholat subuh bisa kita sholat taubat, ataukah kita di waktu setelah duhur, apakah setelah asar, sebelum asar, ataukah kita sholat taubat setelah maghrib, ataukah kita sholat taubat sesudah isya, ataukah kita terbangun di waktu malam ingin melaksanakan sholat tahajud, maka paling bagus kita sholat sunnat taubat dulu. Jadi lapas dan niatnya usolli sunnatat taubati rakaataini
lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Jadi rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan surah An-Nasr atau Idza. Mengapa surah Idza? Karena surah Idza itu adalah surah yang bercerita tentang taubat. Sebagaimana ayat akhirnya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Kemudian rakaat kedua kita baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa surah Al-Ikhlas 3 kali? Karena ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, faka'annama khatamal Qur'an, maka seakan-akan ia menamatkan Al-Quran. Jadi samping kita sholat taubat, kita juga menamatkan Al-Quran. Jadi sekali kita melaksanakan sholat taubat hanya 2 rakaat saja. Mengapa kita perlu taubat hadirin? Karena kita yang namanya manusia pasti banyak dosa. Dalam sehari semalam ini pasti ada dosa yang kita perbuat. Makanya kita dianjurkan sholat taubat setiap hari. Karena semuanya memang mendatangkan dosa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mendatangkan dosa. Apakah itu dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita pasti mendatangkan dosa. Makanya kita dianjurkan untuk sholat taubat sebagai salah satu tanda untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita katakan bahwasanya kita ini berlumuran dosa sehingga kita enggan untuk bertobat kepada Allah, enggan untuk sholat taubat kepada Allah. Seperti apa hadirin? Dalam riwayat dalam Sahih Muslim diceritakan bahwasanya suatu ketika seorang wanita yang menghadap Rasulullah, wanita ini hamil di luar nikah, lalu menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, rajam saya Rasulullah. Jadi rajam itu hadirin dikubur sampai leher, dikubur setengah badan sampai leher, kemudian dilempar satu kampung sampai meninggal, itu rajam. Apa kata wanita itu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim? Rajam saya Rasulullah, hukum saya Rasulullah, karena saya telah hamil di luar nikah. Kemudian Rasulullah memperhatikan wanita itu lalu bersabda, pulanglah engkau, hamilkan dulu anakmu, lahirkan dulu anakmu, setelah anakmu lahir maka kembali ke sini. Akhirnya wanita itu pulang. Dan lama kemudian lahir ini anak. Lalu dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya adalah perempuan yang menghadap kepada engkau. Saya adalah wanita yang menghadap kepada engkau beberapa bulan yang lalu ya Rasulullah. Saat ini aku sudah melahirkan anak saya ya Rasulullah. Maka dari itu ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah, rajam saya Rasulullah, karena saya telah berbuat dosa, karena saya telah berzina. Apa kata Nabi sambil memperhatikan wanita itu? Udah lagi lah engkau besarkan itu anak, susuilah itu anak. Setelah engkau besarkan itu anak, setelah engkau rawat itu anak, maka kembali engkau ke sini. Akhirnya waktu demi waktu, bulan demi bulan, besar ini anak. Lalu wanita itu menghadap lagi kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku telah menghamilkan anakku, aku telah melahirkan anakku, dan aku telah membesarkannya. Maka dari itu ya Rasulullah, saat ini engkau melihat ya Rasulullah, dia sudah bisa berjalan. Maka dari itu ya Rasulullah, hukum saya Rasulullah, rajam saya ya Rasulullah, karena saya tidak mau dihukum di akhir nanti. Lebih baik saya dihukum di dunia daripada nanti saya dihukum di hari kemudian nanti. Akhirnya Rasulullah menyetujui permintaan daripada wanita tersebut. Lalu wanita itu dirajam dan meninggal dunia. Sepeninggal wanita itu, maka Rasulullah sendiri yang menyolati jenazah wanita itu. Ketika Rasulullah ingin menyolati jenazah itu, lalu Umar mengajukan protes, ya Rasulullah, mengapa engkau mau menyolati jenazah itu? Mengapa engkau mau menyolati wanita itu? Padahal wanita itu telah berbuat dosa. Padahal wanita itu telah berzina. Begitu besar dosanya Rasulullah. Mengapa engkau mau menyolatinya? Apa jawabnya Rasulullah? Begitu lembutnya Rasulullah. Apa jawabnya kepada Umar?
Wahai Umar, memang wanita itu berbuat dosa besar, akan tetapi ia telah menyadari kesalahannya. Ia telah bertobat kepada Allah. Andaikan tobatnya wanita ini, kata Nabi, dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka sungguh tobatnya itu mencukupi 70 orang penduduk Madinah itu. Bayangkan hadirin, dari kisah tersebut bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Maka dari itu janganlah kita berputus asa jikalau kita melakukan sebuah dosa, apalagi kita melakukan begitu banyak dosa. Jikalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat kita. Bukanlah orang yang terbaik yang tidak pernah berbuat salah, akan tetapi orang terbaik itu jikalau ia melakukan kesalahan lantas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yaitu yang berbuat kesalahan, yang berbuat salah, wa khairu khata'in at-tawwabun. Kemudian ia langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami rasa seperti ini. Jadi di akhir-akhir Ramadan seperti ini, di penghujung Ramadan seperti ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita memperbanyak amalia di bulan suci Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini. Kenapa? Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini. Karena merugilah kita jika Ramadan datang kita tidak beribadah. Sungguh rugilah kita jika Ramadan datang lalu kita biarkan berlalu begitu saja tanpa bernilaikan ibadah. Padahal Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri minal khairati latamannat ummati ay yakuna Ramadan sanata kullaha." Andai kata umatku mengetahui keutamaan pahala yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, ay yakuna Ramadan sanata kullaha, maka sungguh umatku menginginkan agar satu tahun ini, mulai dari Januari sampai Desember, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, yaitu Ramadan seluruhnya. Karena begitu besar ganjaran yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini, sampai-sampai kalau kita mengetahui pahalanya, maka kita menginginkan agar setahun ini menjadi Ramadan seluruhnya. Ya, mungkin seperti itulah. Semoga saat Ramadan meninggalkan kita, juga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung, yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam minallahi musta'an wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.